sore Bapak Ibu. Sore. Nah, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kita. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Dan saya mewakili kepala sekolah akan membuka kegiatan di sore hari ini, yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 SMK Negeri 1 Tanah Pinang yang dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Ibu Serliana Purba. Dengan demikian tepat pada pukul 3.00 kegiatan ini saya buka. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan selanjutnya, perkenalan dan presentasi mengenai konsep budaya politik akan dipaparkan oleh Ibu CGP Angkatan 9, Ibu Serliana Purba. Kami persilakan waktu dan kesempatan. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Selamat sore. Sore Bu. Oke, masih semangat. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Serliana Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Di sini saya mau memaparkan tentang budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Oke. Semua kita berdiri keluar dari mejanya. Ya, semua kita berdiri. Putar
budaya positif. Sebelum kita ke pengertian budaya positif, izinkan saya untuk bertanya, apa budaya yang kita tahu? Kebiasaan, ya benar Ibu Vera. Ada yang lain? Ya Bu? Adat istiadat. Adat istiadat. Tradisi. Jadi kebudayaan itu atau adat istiadat itu adalah budaya. Nah, adapun konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi, pengertian budaya positif itu bisa kita lihat, apalagi budaya positif di lingkungan sekolah, adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Tadi Bapak Ibu membilangkan budaya itu adat istiadat, kebiasaan. Jadi keyakinan-keyakinan, nilai-nilai di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah yang dinamakan budaya positif. Nah, budaya positif atau ekosistem positif menurut Ki Hajar Dewantara, guru atau pendidik kita itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, yang tugasnya adalah untuk menuntun tumbuhnya padi. Nah, untuk menuntun tumbuhnya padi itu dibutuhkan ekosistem yang positif. Apakah ekosistemnya itu? Yaitu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi, untuk menuntun tumbuhnya padi, seorang petani itu harus menyediakan ekosistem yang positif. Jadi demikianlah kita sebagai pendidik, kita harus bisa menyediakan budaya positif di sekolah untuk tumbuh kembang anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, untuk berikutnya yaitu materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran itu biasanya ada yang berpusat pada guru, ada yang berpusat pada murid. Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bagaimana yang berpusat pada murid, contohnya, atau bagaimana pandangan Bapak Ibu untuk pendidikan yang berpusat pada murid atau pendidikan yang berpusat pada guru? Ada Bapak Ibu? Bagaimana? Silahkan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kenapa? Dikasih aja mic-nya, dikasih mic-nya. Ya. Ibu. Ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu artinya siswa sebagai kita guru sebagai fasilitator bagi siswa, siswa sebagai pusat pembelajarannya, di mana mereka yang menemukan konsep, kita yang membimbing. Seperti itu sih menurut saya kalau yang pembelajaran berpusat pada siswa. Iya, terima kasih Ibu Vera. Jadi
siswa itu katanya yang berpusat pada siswa, kita hanya mengarahkan. Jadi benar, pembelajaran ini yang disebutkan oleh Ibu Pera tadi berarti sudah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya. Nah, tapi itu pun masihkah ada temuan pembelajaran yang berpusat pada guru? Masih. Untuk itu Bapak Ibu, bolehlah secara perlahan kita ubah. Marilah kita itu mengajarkan sesuai dengan kodrat anak didik kita. Oke? Kemudian di pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip terdiferensiasi. Apakah itu? Yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Pembelajaran inilah yang dituntut oleh pemerintah dan juga Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang tujuannya nantinya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Ada 6 elemen: beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Apalagi? Bergotong royong. Kemudian kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Jadi itulah tuntutan kita. Kita harus bisa menuntun anak-anak mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke? Nah, di dalam perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, kita sering terjadi miskonsepsi. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita merasa kita itu mengontrol murid. Padahal sebenarnya tidak. Siswa itu yang mau kita kontrol. Kepribadian itu tidak bisa kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dengan kita mengkritik pedas, kita menganggap bahwa siswa itu melalui kritikan itu akan memperubahi sikap dan perilakunya. Ternyata tidak. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kasih motivasi. Ayo. Kita menganggap itu menjadi motivasi. Kamu harus bisa. Itu kita anggap adalah penguatan positif yang efektif. Ternyata tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena kita lebih dewasa, kita lebih tua, kita merasa kamu harus ikut peraturan saya. Saya mau membentuk kamu seperti ini. Ternyata itu juga tidak berhasil. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Itu dia pertanyaannya. Jadi kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon yang selama ini kita pahami menjadi teori kontrol. Apa itu? Bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Belajar. Kebutuhan siswa belajar. Itulah penekanan kita selama ini. Ternyata kebutuhan siswa, kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus bisa membedakan itu. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita membuat pembelajaran, nah perhatikan, kita bilang. Dengan harapan apa
Oke, kita lanjut. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pembelajaran yang kita kasih itu harus seperti ini nanti tujuannya. Ternyata tidak seperti itu. Kita harus bisa juga memahami pandangan orang lain. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku baik itu, baik maupun buruk, itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi sebagai anak mungkin kita merasa orang tua akan mengontrol kita. Jadi kita pun sebagai guru kita bisa mengontrol anak kita atau mengontrol siswa kita. Ternyata enggak. Hanya pribadi kita yang bisa mengontrol diri kita. Kamu mau? Ya kerjakan. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kamu mengatakan, nak kerjakan ya, tidak dikerjakan. Terakhir kamu memaksa. Terakhir kita apa? Kita paksa. Harus kamu kerjakan. Kalau tidak, titik. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Iya, pernah. Nah, jadi model berpikir menang atau kalah, bisa atau tidak. Sementara di teori kontrol itu sendiri, model berpikir apapun yang kita lakukan punya tujuan, makanya modal berpikirnya adalah menang-menang. Baik buruk mempunyai tujuan. Model berpikirnya menang-menang. Paham Bapak Ibu sampai sini? Masih semangat? Masih. Kita bikin dulu semangatnya lagi ya. Selamat sore. Semangat. Iya, masih semangat. Kita masuk ke materi yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau berbicara disiplin di sini, ya, Bapak Ibu, apa sih pengertian disiplin? Kalau menurut kita itu disiplin itu apa? Aturan, kata Ibu Pera. Yang lain? Tertib. Apalagi? Nilai-nilai yang dipercaya bahwa itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Oke, nilai-nilai yang dipercaya membuat kita baik itu ada aturan semua, perintah semualah di situ. Disiplin. Dan ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya kita sama seperti yang dibilang Ibu Pera, Ibu Siti, Ibu Ekaristi, bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapat kepatuhan. Jadi disiplin itu membuat kita sebenarnya ada aturan-aturan yang membuat kita tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau tujuan apa yang mau kita capai. Oke. Padahal disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dalam belajar itu kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
nilai yang diyakini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bagaimana? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari Aibo Primary Years Program atau VIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara dari keterampilan hidup itu ada nilai-nilai kebajikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, sampai sini kita mengerti ya bahwa disiplin positif itu adalah disiplin diri yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, kalau kita berbicara motivasi, itu ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan seperti ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita mengerjakan sesuatu itu karena takut dimarahi. Kita datang ke sekolah ini tepat waktu supaya kita tidak kena tegur. Karena apa? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita langsung berpikir seperti itu. Ketika saya tidak melakukannya, ketika saya tidak datang tepat waktu, maka saya akan mendapat teguran. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kita datang kemari dan cepat supaya ada imbalan, ingin dapat sanjungan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kalau kita ditanya teori motivasi perilaku kita, ini kita ya, dari yang tiga itu, manakah yang betul? Manakah yang betul-betul? Kan seperti itu kan? Mana yang betul? Kita tahu yang terbaik untuk diri kita. Kita tahu pilihan yang terbaik untuk diri kita. Tetapi sekarang pertanyaannya, manakah teori motivasi perilaku manusia dari yang tiga ini sudah kita laksanakan betul-betul? Nomor satu kata Ibu YB. Tepuk tangan untuk Bu YB. Jadi masih ada motivasi yang kita temui untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam hal ini kalau kita bekerja, teguran. Untuk yang nomor satu dan nomor dua, motivasi itu
adalah motivasi eksternal yang berasal dari orang lain. Kamu melakukan karena ada paksaan dari orang lain. Kamu melakukan karena ada orang yang melihat kamu. Kamu melakukannya karena ingin mendapatkan sesuatu dari yang lain, bukan dari diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia yang ketiga itu adalah motivasi internal yang berasal dari diri sendiri. Pertanyaannya, dalam hal apakah motivasi perilaku yang ketiga ini sudah Bapak Ibu lakukan? Dalam hal yang bagaimana? Tidak pernah. Jadi ya, semua bebannya terbeban masih motivasi eksternal. Jadi setelah pembelajaran hari ini udah berubah nanti pandangan kita. Amin. Benar-benar amin. Iya, agar segala sesuatu yang kita kerjakan, agar apa yang kita lakukan itu adalah keinginan dari diri kita sendiri. Oke? Karena apa? Karena Ki Hajar Dewantara dengan teorinya bahwa manusia itu memiliki kemerdekaan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita tidak diperintah untuk datang cepat. Kita tidak diperintah atasan baru mau melaksanakan pekerjaan kita. Tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Saya malu kalau saya datang terlambat. Itulah yang betul. Saya punya tanggung jawab mengerjakan tugas saya. Jadi perlahan-lahan mari kita mengubah diri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita lanjut materi yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Yakin katanya. Kalau menurut Bapak Ibu, keyakinan itu apa? Kepercayaan. Apalagi Bapak Ibu? Jadi ada kepercayaan. Jadi kalau ada kepercayaan kita sama Tuhanmu katanya, berarti ada tanggung jawab yang kita berikan untuk kelas tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pernyataan apa? Ada pertanyaan pemantik kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada Bapak Ibu? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Epes? Jadi peraturan itu sebagai pengingat si pengendara menggunakan helm sebagai keselamatan. Oh, untuk keselamatan. Oke. Ada yang lain motivasinya hanya untuk keselamatan? Biar nggak ditangkap polisi. Biar nggak ditangkap polisi atau biar nggak ditilang, ya kan? Nah, kemudian yang lain ada? Biar selamat. Pada umumnya kalau tidak karena keselamatan, pasti karena takut ditilang. Oke, kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut kena tegur. Takut kena tegur, Malu. malu. Apalagi Bapak Ibu? Agar tidak ketinggalan materi. Nah, kalau kita tadi dari sini ya bisa kita tentukan langsung
langsung, ketika kita memakai helm takut ditilang, berarti motivasi kita menggunakan helm itu masih dari luar, belum dari diri kita sendiri. Sama seperti takut ditegur karena datang terlambat, itu pun motivasinya masih dari luar atau eksternal. Tetapi kalau takut ketinggalan materi, kata Bu Ismi, maka itu sudah motivasi intrinsik atau iya. Nah, motivasi dari dalam diri kita inilah sebenarnya yang harus kita gerakkan agar kita bisa mengembangkan keyakinan kita dan disiplin positif. Oke, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau misalnya perbedaan keyakinan dan peraturan, ada Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Perbedaan menurut Bapak Ibu, keyakinan apa? Peraturan apa? Tadi kan kita bilang kalau menggunakan helm untuk keselamatan itu kita yakin, keyakinan kita. Terus kalau misalnya dia itu menggunakan helm itu karena takut ditilang, itu karena peraturan, ya kan? Karena peraturan, kita takut melanggarnya. Apakah keyakinan? Apakah peraturan? Kewajiban. Oke. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi, kalau keyakinan itu adalah kesepakatan. Nah, kalau peraturan itu berasal dari satu pihak. Yang membuat itu adalah satu pihak, kita nggak ikut. Sama ketika di dalam kelas, ketika kita membuat keyakinan, berarti kita berkolaborasi dengan murid untuk membentuk keyakinan itu. Dan keyakinan itu sendiri bersumber dari ide dan harapan murid. Sedangkan peraturan itu keinginan kita. Ingin ini, ingin itu. Terus kalau misalnya keyakinan, kami mau seperti ini. Nah, berbeda ya. Saya ingin ini, itu. Kami mau, kami ingin. Berbeda ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari tadi. Sedangkan peraturan itu lebih rinci, namun bersifat kaku. Keyakinan kelas itu sendiri disusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat positif. Nah, ini dia keyakinan kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Di sini ada peraturan. Nah, kita mau mengubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kembalikan barang ke tempatnya itu menurut Bapak Ibu berdasarkan keyakinan tadi itu, kembalikan barang ke tempatnya. Itu kebajikan atau nilai
Ibu Priska? Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti di situ kita Bu disuruh untuk bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, Ibu Ekaristi? Menghormati sesama teman. Ya, menghormati sesama teman. Kemudian hadir di sekolah tepat jam 7. Ayo Bu, Ya, menghormati orang lain. menghormati orang lain. Lagi, Disiplin. disiplin. Iya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Keamanan, Keselamatan. keselamatan, Orang lain. kesehatan, menghormati juga orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Lagi, Keselamatan. keselamatan. Baru bergantian atau menunggu giliran. Saling menghargai. Saling menghargai. Sabar. Antri katanya. Kemudian kita lanjut. Dilarang merokok. Kesehatan. Oke. Ekonomi. Iya, kita lihat ternyata jawaban dari Bapak Ibu. Tanggung jawab, kembalikan barang ke tempatnya. Ya, betul, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, tadi menghormati orang lain ya, atau toleransi. Kemudian hadir di sekolah, tadi disiplin. Ada juga komitmen, itu tambahannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, cinta damai, aman katanya tadi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Kemudian dilarang merokok, menjaga kesehatan dan menghormati orang lain. Oke. Nah, kalau kita buat di sini ada A dan B, yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang A, ada yang B. Yang manakah keyakinan kelas? A atau B? Silakan dijawab Kak. Dijawab menurut pemikiran kita setelah pembelajaran kita hari ini. Yang B. Apakah jawabannya benar? Iya. Ternyata jawabannya benar. Jadi langsung ya nampak di situ nilai-nilai kebajikannya adalah saling menyayangi, semangat, peduli, ya kan? Peduli. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebagai bahan diskusi kita itu peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, disiplin. Karena sudah ada tadi kan? Iya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat. Teng teng teng. Ya, nah, selanjutnya, nah, kita ke hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Ya, Ibu Ismi? Kalau menurut saya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Di mana hukuman itu adalah sanksi untuk kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah akibat hasil impak
atau pengaruh dari suatu perbuatan. Iya. Jadi ada lagi yang lain hukuman dan konsekuensi ini? Ada yang lain? Ya, Ibu Pera. Kalau menurut saya hukuman dan konsekuensi itu memang berbeda, jelas sekali perbedaannya. Kalau hukuman itu lebih ke hal negatif, kita memberikan sanksi terhadap pelanggaran siswa. Kalau konsekuensi itu dia akibat dari yang dilakukannya itu bisa bernilai negatif, bisa pula bernilai positif. Oke, iya. Kita lihat ke selanjutnya dulu. Apakah memang berbeda? Nah, kalaulah memang berbeda, jadi hukuman itu lebih ke fisik atau sanksi yang diberikan ketika melakukan pelanggaran, kata Bu Ismi. Kalau konsekuensi itu adalah akibat apa yang dilakukan, bisa itu baik, bisa itu buruk. Nah, sekarang kita lihat di depan. Menurut Bapak Ibu Guru, apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi? Iya. Boleh, kita bebas ya. Kan pemikiran kita masih ini berbicara ya. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita catat dulu. Ada yang bilang konsekuensi? Ada. Ibu Fitri dan Ibu Priska. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada konsekuensi, ada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, betul Ibu Siti. Karena dia pelajaran olahraga. Jadi mencatat 100 kali. Memang saya tidak akan terlambat karena terlambat. Tapi apa hubungannya? Apakah dengan mencatat saya tidak akan terlambat lagi itu akan membuat dia berubah untuk jadi datang cepat? Apakah itu akan mengganti keterlambatan yang dilakukannya? Sama seperti terlambat hadir ke sekolah disuruh lari. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sama seperti yang dibilang ada sanksi fisik. Ada rasa sakit yang kita rasakan. Tetapi kalau konsekuensi itu, sesuatu itu harus terjadi. Ketika kita melakukan ini sebagai gantinya melakukan yang lain. Seperti itu. Kemudian membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan karena setiap disiplin pasti ada sanksi ketika kita tidak melaksanakannya. Nah, kalau konsekuensi itu sendiri itu adalah anak menghargai disiplin.
Sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak jadi takut sehingga dia menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu, marah, kita akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sementara waktu. Itulah dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan pemantik kita untuk Bapak Ibu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Entah itu untuk mendapatkan hadiah, entah itu untuk mendapatkan uang. Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita melakukan sesuatu karena untuk menerima ganjaran, untuk menerima penghargaan, padahal sebenarnya penghargaan itu sendiri sama dengan hukuman. Kenapa? Untuk yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita sering membilangkan atau masih mau membilangkan, kalau nanti kau juara 1, ku kasih kau hadiah. Terakhir, motivasi anak didik kita ini bukan belajarannya, tetapi hadiahnya, penghargaannya. Dan semakin lama, dia akan mengharap, saya harus belajar biar dapat hadiah. Terakhir lama-lama apa? Kalau nggak ada hadiah, ya udah nggak belajar. Seperti itu dia. Oke, kemudian penghargaan itu menghukum. Kamu pengen penghargaan, tetapi harus ada yang kamu kerjakan. Jadi, ketika kamu ingin penghargaan itu, ada syarat yang menjadi hukuman untuk diselesaikan. Agar apa? Agar memperoleh penghargaan itu. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi, Bapak Ibu, kita sering melihat siswa ini yang penting kumpul, tugas yang penting kumpul. Jadi mau asal pun yang dikerjakan, terakhir ya udah yang penting saya siap tidak siap kumpul. Ya kan, masih ada istilah seperti itu kan Bapak Ibu? Masih. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kalaulah misalnya tuntutan kita itu juara, harus juara, dan ternyata tidak bisa kita peroleh, maka yang ada adalah rasa kecewa. Kenapa? Tuntutan kita harus menang. Kecewa, jadi tidak efektif. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang kita puji, pasti akan ada juga siswa yang iri. Benar nggak itu Bapak Ibu? Benar. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi 5 atau kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
mencapai kebutuhan yang ingin kita penuhi dengan baik. Nah, apakah kebutuhan dasar itu? Ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kita butuh. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita butuhkah kasih sayang? Butuh. Kita butuh rasa diterima? Butuh. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Kita butuh penguasaan? Butuh. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita butuh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, dari kebutuhan ini, dari 5 kebutuhan ini kita akan mencoba menjawab. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa yang diinginkan anak ini? Kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan tadi. Ketika dia suka bernyanyi, kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Iya, kasih sayang atau perhatian. Kemudian aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Dia kebutuhannya apa? Apa? Kesenangankah? Hiburan. Iya kan? Manakah yang paling tepat? Bermain. Dia bosan. Kebebasan. Iya, kebebasan. Dia ingin mencoba hal yang baru. Oke, kita lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa yang diinginkannya? Penguasaankah? Keinginan untuk dianggap? Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diterima, ingin dihargai, ingin diperdulikan. Oke? Masih semangat? Masih. Oke, kita uji dulu apakah masih konsentrasi. Ya, kita uji dulu. It's breathing. Oke ya, kita uji dulu ya. Oke. Ya. Ice breaking, tebak warna. Oke. Ayo, siapa yang berani? Berani? Berani. Oke, yuk kita Merah. ya, merah. Kuning. Hijau. Biru. Merah. Putih. Kuning. Hijau. Biru. Merah. Hijau.
kontrol. Posisi kontrol kita itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan 5 manajer. Oke, di sini kita bisa melihat perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bahwa pada penghukum itu guru itu menghati-hati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru itu bisa berkata di penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas kau ya. Bisa seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah loh, stres. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah loh membantu kamu. Nah, seperti itu. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Nah, seperti itu. Nah, manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah yang terjadi? Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya untuk penghukum ini pada umumnya memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan kita guru pun jadi dibenci. Baru siswa itu pada umumnya berbohong. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, biar tidak tertekan batin katanya, dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang paling penting, orang yang menjadi panutan. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan. Terakhir apa? Bapak peraturan, ibu peraturan, ibu tukang ngatur, bapak tukang ngatur. Seperti itulah istilah anak-anak. Kemudian untuk manajer, dia itu menguatkan pribadi. Oke? Untuk lebih jelas, kita akan memutar video yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Oke. Salam dan bahagia. Saya Seriana Purba, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. 5. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5
Guru dengan posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, menyakiti, maupun menyindir. Hukuman bisa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, guru berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, membuat siswa merasa gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dampak ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya bersalah dan menyimpan energi negatif dalam dirinya, sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Aduh, Mbak Coba itu aku. Guru pada posisi teman biasanya suaranya akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, ada faktor ketergantungan. Murid akan bergantung pada satu orang, namun hanya kepada orang tertentu.
masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Guru pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, jadi sudah kita lihat contoh 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat ini di mana posisi kontrol Bapak Ibu? Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang masih Ibu lakukan di sekolah? Ibu Ismi? Iya, membuat siswa bersalah, kemudian penghubung. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Masih sama? Iya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa mengubah sedikit demi sedikit untuk menjadi posisi manajer. Apa yang terbaik, Bu, posisinya? Apakah manajer?
Pemantau menurut Bapak Ibu? Yang mana yang terakhir? Apa yang tadi yang terakhir? Oke, posisi manajer. Oke, kita lanjut ke materi yang ketujuh. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Ada terjadi dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar atau belajar memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu terjadi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kemudian restitusi itu bagaimana mengembalikan murid yang sudah berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas itu adalah kita membuat prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana menggeser identitas yang tadi anak-anak itu gagal ketika melakukan kesalahan mengganti menjadi identitas yang sukses. Jadi sama seperti yang tadi, ya berbuat salah itu hal manusiawi. Bapak Ibu juga bukan manusia yang sempurna. Siapapun pernah melakukan kesalahan. Seperti itulah untuk menstabilkan identitas. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhannya. Kemudian bagaimana kita itu menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Solusi itu berasal atau datang dari diri yang membuat kesalahan. Kemudian bagaimana mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita bisa, apa alasan kamu nak menggunakan? Kamu pasti punya alasan. Pasti kamu belajar dari apa yang terjadi. Menurut kamu bagaimana? Seperti itulah validasi tindakan yang salah. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kita memberikan pertanyaan yang bermakna, yang memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana keyakinan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita sepakati, itu dikaitkan dengan tindakan yang salah dari siswa. Apa yang kamu percayai? Menurut kamu, keyakinan yang manakah yang sudah
kamu langgar. Seperti itulah untuk menanyakan keyakinan. Ya, jadi di sini kita memiliki intervensi 30 detik dalam menjawab itu. Siswa berpikir, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa solusi dari masalah yang sudah dilakukan oleh siswa. Oke, nah, adapun contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dibuat, yaitu di SMK Negeri 1 Tanah Pinem ini, yaitu adalah kita lihat ini yang sudah saya kerjakan. Rival sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ibu dengar dari guru sudah ngomong ya. Iya. Menurut ingatan kamu dalam bulan ini sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali. Menurut kamu apakah terlambat itu sebuah kesalahan? Iya. Rival membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan yang kedua dan berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, rival kita cari solusinya kesamanya. Nah, rival sering datang terlambat. Tapi ada kenapa sih rival sering datang terlambat? Karena satu juga sudah hati jadi kurang tinggi. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Kamu apakah disiplin itu penting? Penting karena bisa membuat datang lebih tepat waktu. Dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting karena bermanfaat bagi kita. Misalnya, pembacaan kalau misalnya tidak dikerjakan langsung, maka pekerjaan itu melumpuh dan juga bisa melatih kemandirian. Maaf Bu, karena saya sering datang terlambat. Iya, Pak. Sikap yang baik sudah dilakukan dengan mengenal. Menurut kamu, apa yang perlu kamu lakukan agar tidak dapat terlambat? Saya akan menjadi tidak tidur dan tidak akan begadang lagi. Oke, baiklah. Kamu sudah menemukan solusinya. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, jadi itu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang pembelajaran kita atau materi kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, Pak Sumurung. Ya, silakan mana mic-nya. Ya. Ya, silakan Pak Sumurung. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya perihal tentang penghargaan atau pujian yang diberikan kepada siswa. Jadi seperti ini, apakah berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan atau pujian kepada murid tersebut jika dia ibaratnya memberikan suatu dari keterlambatan atau hal buruk ataupun hal baik lainnya seperti yang tadi kita bahas antara juara ataupun yang lainnya. Terima kasih. Iya. Jadi pertanyaan dari Pak Sumurung ya, apakah berarti kita itu tidak boleh memberikan
memberikan reward atau penghargaan, ya kan? Itu ya Bapak ya. Oke, nah menurut Bapak Ibu, saya kembalikan dulu. Tadi kita sepakat bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, itu memaksa seseorang jadi meninggalkan jati dirinya, mengubah dirinya supaya dia itu bertindak sesuai dengan eksternal, keinginan eksternal atau keinginan dari luar. Nah, dari pertanyaan Pak FS tadi itu saya jawab boleh kita memberikan penghargaan, tetapi sifatnya itu spontan. Iya, kamu hebat. Ya, kamu luar biasa. Boleh kita memberikan hadiah? Iya, boleh. Silahkan berikan penghargaan. Nah, tetapi dengan catatan jangan diiming-imingi di awal. Ketika kita spontan memberikan penghargaan, ketika kita spontan memberikan hadiah, itu adalah luapan emosi kita, bukan untuk memaksa atau mengiming-imingi si anak untuk melakukan berdasarkan penghargaan yang kita berikan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Paham ya? Gimana Pak FS? Paham ya? Iya, seperti itu dia. Kemudian untuk selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Iya, Ibu Priska. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Bu, di akhir materi kita ini sebenarnya masih ada pertanyaan mengganjal bagi saya, yaitu sebenarnya Bu, saya masih bingung dalam tahapan itu. Tadi kita bicara mengenai menstabilkan diri, menstabilkan identitas diri gitu ya kan Bu. Karena memang saya masih bingung Bu, bolehkah dijelaskan kembali Bu? Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu MM. Nah, pada proses menstabilkan identitas, pada saat terjadi masalah, ada emosi dari pelaku, pembuat masalah, dan emosi seorang guru atau kita yang menghadapi masalah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Nah, ketika seorang anak itu emosi, kita stabilkan supaya jangan ada tekanan. Bagaimana cara kita menstabilkannya? Yaitu dengan mengajukan kata-kata seperti ini. Bisa ada apa nak? Nah, itu kan kita bertanya, kita stabilkan emosinya. Bagaimana dia meluapkan, mengeluarkan apa yang menjadi masalah. Ibu dengar, kamu kata piket kamu datang terlambat. Iya Bu. Nah, jadi kita menunjukkan apa yang terjadi. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tanya, kok kamu berantem? Ada masalah apa nak? Nah, kok kamu emosi? Apa yang terjadi? Nah, dengan dia menceritakan kejadian, dia sudah mencairkan bahwa apa yang dilakukan itu kita dengarkan. Itulah dia proses menstabilkan identitas. Kita membuat apa yang terjadi itu jadi proses pembelajaran, biar dia bisa menjelaskan, biar dia bisa tahu bahwa melakukan itu, kesalahan itu biasa. Bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa, wajar kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Nah,
Itulah dia. Jadi kita bisa menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi yang tadinya dia emosi, kita tenteramkan, kita netralkan dulu, kita cairkan dulu suasananya. Dari situlah kita bikin si anak tadi mencari tahu. Udah, kita cari tahu apa akar permasalahan. Oke, bagaimana Ibu FM? Sudah jelas Bu? Sudah Bu, terima kasih atas penjelasannya kembali. Oke, masih ada yang bertanya? Sudah Bu. Sudah jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, sebagai bahan refleksi atau umpan balik, saya kirim di grup ya. Untuk umpan balik kita langsung dikerjakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat dari pembelajaran ini, ya. Oke, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Itu Jamboard itu saya kirim langsung di grup SMK. Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu. Terus diinstal Bu, emang gitu ya? Iya, karena nggak pakai laptop. Kalau di laptop langsung itu. Lola. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Ya. Belum bisa benar. Belum masih ini jalan. Silakan diisi ya untuk umpan baliknya. Masih 20%. Oke. Jadi nanti tampilannya untuk ya. Jadi silakan Bapak Ibu dikerjakan umpan baliknya ya. Ini langsung nanti kita lihat apa umpan balik dari ini ya Jamboard. Silakan Bapak Ibu dikerjakan dari stick note, nanti mengerjakan dari stick note. Tulis nama bapak ibu dulu, misalnya Pak Jamal, baru langsung seperti itu dia, baru apa jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat untuk umpan balik kita di sini yang sudah masuk atau sudah mengerjakan, yaitu di mana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif untuk sebagai pengontrol kata Ibu Ekaristi, Ibu Ismi pembuat rasa bersalah, kemudian Ibu Marliot pembuat rasa bersalah, Ibu Fitri penghukum, kemudian siapa lagi ini? Pak Ibu Yastri sebagai penghukum. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Kata Pak Firman, makin bersemangat, mudah-mudahan semangatnya ini menular untuk membawa perubahan ke depan. Iya, Ibu Marliot
Jadi demikianlah untuk umpan balik kita akan masuk kegiatan penunjuk. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat yang sampai sore ini masih tetap semangat sehingga sampai di akhir penutupan kegiatan kita ini. Kami berharap penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari kita berikan tepuk tangan. Adakah kelas impian yang kalian inginkan? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Kelas yang bagaimana dalam pembelajaran yang kalian inginkan? Bagaimana? Yang peduli. Baru yang bagaimana? Jadi semua mengikuti peraturan. Ada lagi yang lain? Saling menghargai. Baru apa lagi? Bayangan kalian akan kelas yang kalian ingin. Ada lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Apakah kalian tidak menginginkan kelas yang asik? Terus guru yang bagaimana yang kalian inginkan? Yang ramah. Oke. Tidak kejam lagi. Udah senyum lagi. Nah, sekarang kembali juga ke kita. Apakah memang ada menurut kalian guru itu datang hanya untuk marah-marah? Pasti ada pemicunya kan? Menurut kalian pemicunya itu apa? Kelas juga kan? Berarti kita juga kan? Jadi boleh kita menginginkan guru yang seperti ini boleh. Tetapi sebelum kita menginginkan orang lain berubah, biasanya kita dulu yang harus berubah. Kita juga harus membuat kondisi itu nyaman duluan, baru meminta kenyamanan, benar? Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas berdasarkan apa keinginan kamu, berdasarkan bagaimana impian kamu untuk kelas ini. Setuju? Setuju? Setuju. Nah, keyakinan di kelas ini sendiri nanti udah, itu kan kita sepakati. Keinginan kita beda ya dengan peraturan kelas itu ya, ya kan? Beda ya. Memang kemarin kita sudah buat peraturan, tapi ya kita merevisi, mengganti menjadi keyakinan kelas. Oke. Nah, ini ibu nanti bagikan ini post-it ke kalian, ya. Silahkan buatkan nanti di sini keyakinan kelas yang bagaimana, atau keinginan, atau peraturan. Apa aja yang kalian inginkan? Tidak mengerjakan tugas, baru kita misal ini kan siswa harus hadir tepat waktu, yang lain boleh, silakan. Saya bisa? Oke. Nah, di sini kita akan membuat apa yang menjadi keinginan
nanti peraturan kelas. Boleh? Jadi kelas yang bagaimana kamu impikan silahkanlah tuliskan di post-it ini masing-masing. Oke? Setuju? Yuk, Ibu mulai ya. Oke. Silakan ditulis nama. Ya, dibuat namanya di atas. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, ini adalah impian dari kamu untuk kelas kita, ya kan? Benar? Benar. Jadi kita akan melihat apakah impian setiap anak itu sama. Oke, kita mulai dari Anjani ya. Kelas yang diimpikan oleh Anjani itu adalah tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan sekolah yang diinginkan ya, ditulis ya. Maksudnya biar yang double nanti biar kita inikan, oke? Tepat waktu, memakai seragam yang sesuai, kemudian mengikuti peraturan yang ada, baru saling menghargai, baru kelas yang bersih, kemudian gurunya ramah, tidak boleh menyindir orang lain, baru harus kerjasama, katanya harus kerjasama. Dengan kelas kita, oke? Oke. Ibu yang mau mulai. Silakan dilanjutkan. Oke, silakan. Kan ada di sebelahnya, boleh. Oke, silakan. Oke.
Kita ambil videonya biar bisa